Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, petani muda pasti bisa. Hari ini hari Senin tanggal 21 Desember 2020. Kebun Mafaza akan memberikan sedikit tips ya. Tips apa? Tips yang mungkin bisa digunakan apabila itu perlu, tapi tidak digunakan tidak apa-apa karena ini emang tidak wajib begitu ya. Tapi kalau menurut saya digunakan juga baik. Apa itu tipsnya? Jadi seperti ini kawan-kawan. Pada hari Minggu kemarin, tanggal 20 Desember 2020, yaitu jadwal kita melakukan pemupukan vegetatif, ya kan? Nah, di lokasi kita, tepatnya di Provinsi Lampung ya, itu curah hujan sangat tinggi, hampir setiap hari. Nah, jadi ketika kita melakukan pemupukan, kita pasti ada bayangan, nanti kalau hujan gimana gitu kan? Karena apa? Hujan itu secara alami bersifat asam. Biasanya, air hujan itu menurunkan pH tanah, kawan-kawan. Misalkan pH tanah itu turun, di media itu akan membuat tanaman kita kurang bagus ya. Terus, apa solusinya apabila pH tanah menurun? Karena kena air hujan. Nah, kita dapat mengatasinya dengan kapur dolomit. Nah, seperti itu. Tapi ada cara lain atau mungkin pencegahan ya, supaya air hujan itu tidak langsung mengenai media tanaman kita. Inilah tips yang bakal Kebun Mafaza bagikan, karena Kebun Mafaza menggunakan cara seperti ini. Ini mungkin sebagian kawan-kawan pengangguran belum menggunakan atau mungkin sudah ada yang menggunakan. Jadi ketika kita melakukan pemupukan pada sore hari, kita langsung menutupnya dengan menggunakan, kalau di Kebun Mafaza ya ini, menggunakan terpal tambak. Kalian mungkin tahu ya, itu bentuknya itu lebih keras gitu, bukan plastik atau terpal biasa gitu. Nah, jadi ketika kita sudah selesai melakukan pemupukan, langsung kita tutup. Karena apa? Ketika hujan langsung turun, itu dia bisa mengalir. Jadi hujan tidak mengenai media tanam kita. Tapi apabila kita tidak menggunakan penutup itu, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha. Itu nanti pupuknya bakal dimakan sama tanamannya atau nggak dimakan. Yang jelas kita udah berusaha dan udah kita jadwalkan rutin seperti itu. Nah, tapi di Kebun Mafaza mungkin ini salah satu alternatif yang bisa dipakai oleh kawan-kawan. Boleh dicontoh kalau misalkan ini baik, ini masuk akal gitu, boleh diterapkan. Tapi apabila misalkan tidak memungkinkan, nggak usah, nggak apa-apa. Ini hanya sedikit tips dari Kebun Mafaza aja. Penasaran seperti apa? Langsung kita ke TKP. Oke, terlihat sore hari ini sedang turun hujan ya. Tuh, basah, banjir, nggak banjir ya, apa namanya, gerimis sekarang ini. Ini sisa-sisa hujan yang turun hari ini. Nah, inilah sedikit tips yang dilakukan oleh Kebun Mafaza supaya media tanam kita, media tanam anggur ini aman dari air hujan, sehingga nanti harapannya pH tanah yang ada di planter bag ini tidak turun ya. Nah, seperti ini. Ini namanya terpal tambak, kawan-kawan. Ini boleh ditiru kalau misalkan ini bermanfaat. Nah, ini kemarin kita melakukan pemupukan pada sore hari, dan ketika selesai pemupukan langsung kita tutup dengan terpal tambak ini semua. Ini kita lakukan pada tanaman anggur yang berada di planter bag. Kalau misalkan tempat kawan-kawan yang di grounding lebih bagus lagi ya, tapi caranya atau penutupnya mungkin ada variasi-variasi sendiri lah ya. Ini intinya untuk melindungi media tanam anggur kita supaya pH tanahnya aman, terjaga, sehingga pupuk yang kita kasih kemarin ini bisa langsung diserap dan dimakan, dikonsumsi oleh tanaman anggur kita, kawan-kawan. Ini hanya tips. Kalau misalkan ini berguna, bermanfaat, boleh dipakai. Nah, ini lagi hujan nih, basah, gerimis ya. Ini sisa-sisa hujan hari ini. Tuh, basah semua daun-daunnya. Nah, seperti itu. Coba kita buktikan
yang kita pupuk kemarin. Kita lihat apakah aman. Ini ada paku. Langsung kita tarik aja. Nah, seperti ini kawan-kawan, boleh dilihat ya. Tuh, ini adalah media tanam yang kita pupuk kemarin. Ini udah kering ya, karena air hujan tidak menembusnya, karena kita menggunakan terpal tambak ini nih. Coba nih, bentuknya seperti ini kawan-kawan, kalau yang kebun Mafaza gunakan. Jadi kita buat lingkaran dulu, habis itu kita potong nih seperti ini. Nah, nanti ini langsung bisa direkatkan gitu. Yuk kita apa namanya, kita pasang lagi ya. Caranya seperti apa ya? Jadi caranya seperti ini. Nih, kita atasnya udah kasih bawah. Habis itu kita masukkan nih. Setelah ini dirasa cukup pas, kita masukin dengan paku. Nah, kurang lebih seperti ini. Tuh, inilah hasilnya. Ini sangat aman sekali dari guyuran hujan deras sekalipun. Media tetap terjaga. pH-nya ya, pH-nya. Nah, ini salah satu tips ya. Salah satu tips selain kita misalkan kita pasrah terguyur hujan deras, ya bisa mengembalikan pH tanahnya dengan kapur dolomit. Tapi di kebun Mafaza menggunakan ini pencegahan dulu gitu. Kita cegah supaya hujan yang turun itu biasanya bersifat asam, itu tidak mengenai media kita sehingga aman. Begitu kawan-kawan. Nih, yang terkena hanya pohonnya saja, daun-daunnya ya, wajar ya, karena kita tidak menggunakan plastik UV di atasnya, kita langsung langit. Ya, ini ya, mudah-mudahan hujan ini selalu membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya kan. Oke, mungkin itu adalah sedikit tips dari kebun Mafaza untuk tanaman-tanaman anggur kalian yang jika lagi musim hujan medianya tetap aman, pH-nya tetap terjaga. Nah, ini kita melakukan pencegahan itu bila memungkinkan ya. Terima kasih. Jika video ini atau tips ini bermanfaat, silahkan dipakai. Apabila tidak bermanfaat, nggak usah, karena ini tidak wajib. Ini kita hanya pencegahan supaya media tanaman anggur kita aman. Oke, jangan lupa untuk selalu dukung channel kita Kebun Mafaza. Jangan lupa like video kita, komen juga apabila ada pertanyaan, dan pastinya lebih bagus lagi di share video ini ya, supaya kawan-kawan yang lain bisa tahu juga. Dan jangan lupa juga, yang paling penting, jangan lupa subscribe kawan-kawan. Oke, terima kasih. Salam pengangguran, petani muda pasti bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.